Okay, I have to go. Ako dito. Makakawala rin ako. Kung hindi ka naman... Halo Rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Silenceri Vie Pengangguran. Lord Antartika. Karena kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menarik untuk kalangan muda-mudi karena banyak adegan yang cukup membuat si Johnny berdiri. Film ini berjudul Carino Brutal. Film ini bergenre romantis thriller dan saya pastikan film ini cukup menarik untuk ditonton. Penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan selamat menonton. Kisah ini berfokus pada seorang pria bernama Arga yang datang ke sebuah kota untuk urusan bisnis. Perjalanannya bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang pengalaman yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setibanya di kota itu, Arga memilih menginap di rumah sepupunya, Roman. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, ia pun beristirahat, mencoba mengumpulkan tenaga untuk hari esok. Keesokan paginya, Arga pergi menemui partner bisnisnya di sebuah kafe. Mereka membahas rencana kerja, peluang, dan masa depan bisnis yang sedang mereka jalankan. Pertemuan itu berjalan lancar, membuat Arga merasa cukup puas. Sepulangnya ke rumah, Arga berniat untuk beristirahat. Namun, malam itu suasana terasa berbeda. Dari kamar Roman, terdengar suara yang membuatnya merasa tidak nyaman sekaligus terusik. Suasana itu membuat pikirannya melayang, membangkitkan gejolak yang sulit ia abaikan. Hari berikutnya berjalan seperti biasa. Arga kembali bertemu partner bisnisnya, menyelesaikan urusan, lalu pulang ke rumah. Namun kali ini, ia mendapati Roman sedang berbincang santai bersama kekasihnya dan seorang teman. Arga pun bergabung. Suasana menjadi hangat dan akrab. Perkenalan berlangsung santai, ditemani gelas demi gelas minuman yang terus terangkat. Obrolan semakin dalam, batasan mulai memudar, hingga malah membawa mereka ke suasana yang lebih pribadi. Disitulah Arga mulai terhanyut oleh perasaan yang sebelumnya ia pendam. Namun, cerita belum berhenti di situ. Suatu malam, saat Arga sedang makan, seorang pembantu rumah meminta bantuannya untuk memperbaiki listrik di rumah tetangga yang mati. Tetangga itu bernama Tia. Arga pun membantu memperbaiki masalah tersebut. Setelah selesai, Tia menawarkan secangkir kopi sebagai tanda terima kasih. Awalnya Arga menolak, namun karena Tia memaksa dengan ramah, ia akhirnya mengiyakan. Di tengah obrolan santai ditemani kopi hangat, Arga merasa tertarik pada Tia sejak pandangan pertama. Ada sesuatu dalam diri Tia yang membuatnya penasaran. Tanpa ragu, ia pun meminta nomor teleponnya. Namun, tanpa Arga sadari, pertemuan sederhana itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit, awal dari sebuah perjalanan yang perlahan akan mengubah hidupnya. Setelah kembali dari rumah Tia, suasana di rumah Roman terasa berbeda. Roman yang biasanya santai, malam itu tampak serius. Ia mendekati Arga, lalu berbicara dengan nada tegas. Ia memperingatkan Arga untuk tidak lagi berhubungan, apalagi mendekati Tia. Bukan tanpa alasan. Roman mengungkapkan bahwa Tia bukan perempuan biasa. Ia adalah wanita simpanan seorang pria berpengaruh di kota itu, seorang bos besar yang disegani, bahkan ditakuti. Bernama Thomas. Mendengar itu, hati Arga mulai diliputi rasa was-was. Apa yang awalnya terasa seperti pertemuan biasa, ternyata menyimpan bahaya besar di baliknya. Namun, semua itu tidak cukup untuk menghentikan takdir yang perlahan menyeretnya masuk lebih dalam. Keesokan malamnya, saat Arga mencoba memejamkan mata dan melupakan semuanya, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu Tia. Dengan suara lembut namun penuh tekanan, Tia memintanya datang. Ia ingin Arga menemaninya malam itu. Awalnya Arga ragu, tapi bujuk rayu Tia perlahan meluluhkan pertahanannya. Tanpa ia sadari, malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Tia mulai memainkan perannya, penuh pesona, penuh rayuan. Namun tersembunyi niat yang jauh lebih gelap. Ia tidak hanya menginginkan perhatian Arga,
Ia ingin memanfaatkannya. Ako dito. Arga Makakawala perlahan dijadikan alat. Kung hindi Alat ka untuk menjalankan sebuah rencana berbahaya, menghabisi Thomas, pria yang selama ini berada di sisi Tia sendiri. Di sisi lain, tanpa diketahui Arga, setiap langkahnya ternyata diawasi. Saat ia pulang dari rumah Tia, bayangannya diam-diam direkam oleh anak buah Thomas. Mereka mulai curiga dan memantau setiap gerak-geriknya. Pagi harinya, situasi berubah menjadi semakin mencekam. Romba tiba dicegat di jalan. Ia diringkus oleh anak buah Thomas, ditodong, lalu dimasukkan ke dalam mobil tanpa penjelasan. Sementara itu, Arga sudah lebih dulu berada di markas Thomas. Dalam kondisi terikat di kursi, ia hanya bisa menunggu. Dengan rasa takut yang perlahan menguasai dirinya. Tak lama kemudian, Thomas datang. Dengan tatapan dingin, ia menanyakan satu hal, apa hubungan Arga dengan Tia? Dengan suara gemetar, Arga mencoba menyangkal. Ia mengatakan bahwa Tia bukan siapa-siapa baginya. Namun, Thomas tidak mudah percaya. Untuk menunjukkan kekuasaannya, ia memberi perintah ke anak buahnya. Sebuah tindakan brutal terjadi tepat di depan mata Arga. Sebuah peringatan bahwa nyawa bukanlah sesuatu yang berharga di dunia Thomas. Arga pun tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Ia benar-benar hancur saat itu. Setelah interogasi yang menegangkan, Arga akhirnya dilepaskan. Namun, ketakutan itu tidak ikut pergi. Roman yang mengetahui semua kejadian tersebut langsung menyuruh Arga pergi dari kota itu secepat mungkin. Ia tahu, semakin lama Arga bertahan, semakin besar bahaya yang menantinya. Namun lagi-lagi, Arga terjebak. Tanpa sepengetahuan Roman, Tia kembali menghubunginya. Dengan suara lemah dan penuh luka, Tia mengaku bahwa ia telah disiksa oleh Thomas. Ia dipukuli karena hubungan terlarangnya dengan Arga. Di balik kesedihannya, ternyata Tia telah menyiapkan rencana. Rencana terakhir. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan cara menghabisi Thomas. Tia telah menyiapkan segalanya. Ia mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Thomas, berharap pria itu kehilangan kesadaran. Setelah itu, ia berniat mengakhiri hidupnya secara perlahan. Namun saat rencana itu ia ceritakan, Arga menolak. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh. Ia sudah cukup terjebak dalam kekacauan ini. Malam pun tiba. Thomas datang ke rumah Tia seperti biasa. Tia bersikap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia memainkan perannya dengan sempurna, menyembunyikan niat di balik senyum. Hingga akhirnya, Thomas mulai kehilangan keseimbangan. Tubuhnya melemah, lalu jatuh tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Dengan tangan gemetar, Tia langsung menghubungi Arga. Ia meminta bantuan untuk mengakhiri semuanya. Malam itu juga, Arga sebenarnya ingin menjauh. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya. Namun, kata-kata Tia, tangisannya, dan permainan emosinya kembali menarik Arga masuk ke dalam jebakan yang semakin dalam. Dan akhirnya, Arga datang. Tanpa ia sadari, langkah itu bukan hanya mendekatkannya pada bahaya, tapi juga pada titik yang tidak bisa lagi ia putar balik. Saat Arga datang, Thomas sedang terbaring tidak sadarkan diri. Lalu Arga mengangkat cepat sadar dan melakukan perlawan terhadap Arga. Saat Arga terpental, Thomas mencekik Tia. Namun tiba-tiba Arga tersadar memukul Thomas dan menyuntikkan benda di tubuh Thomas hingga Thomas tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Tia menyuruh Arga untuk pergi kembali ke rumahnya, agar tidak ada yang tahu. Pagi pun tiba, Roman mengetuk pintu berkata bahwa Thomas meninggal. Dan mereka pergi melihat di depan rumah. Polisi pun sudah berada di tempat meminta keterangan kepada supir pribadi Thomas.
Setelah tibanya Arga dan Roman di tempat kejadian, polisi bertanya kepada Arga dan Roman, apakah kalian berada di rumah tadi malam? Ya, kata Arga dan Roman. Setelah itu semua terjadi. Tia menghilang dari daerah tersebut membawa kabur uang yang ditinggalkan Thomas. Jujur film ini tidak memberikan ending yang cukup bagus. Atau penangkapan terhadap Tia maupun Arga. Tidak ada salahnya jika kalian meluangkan waktu sedikit untuk memencet tombol like, subscribe, dan komen. Karena subscribe saya baru satu orang, yaitu saya sendiri. Jika dirasa rangkuman saya ini kurang, saya akan mencantumkan link film di akhir cerita, karena banyak adegan yang saya potong. Pesan yang bisa kita ambil dari film Carino Brutal adalah bahwa setiap pilihan hidup, sekecil apapun, bisa membawa kita ke konsekuensi yang besar dan tidak terduga. Film ini juga mengingatkan bahwa ketika seseorang terus berada dalam lingkungan yang keras dan penuh tekanan, perlahan karakter dan cara berpikirnya bisa berubah tanpa disadari. Jaga pilihan, kendalikan emosi, dan jangan sampai keadaan buruk mengubah kita menjadi seseorang yang kita sendiri tidak kenali.